Universitas Bina Sarana Informatika, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Informatika. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2025. Dalam rangka memenuhi salah satu syarat penilaian, saya menyusun dokumen pernyataan dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut dengan PDD UKTPT. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah dasar pemrograman dengan bobot SKS yaitu 4 SKS. Mata kuliah ini membahas materi untuk mempersiapkan mahasiswa agar mampu dan memahami dasar bahasa pemrograman dan logika pemrograman dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Proses perkuliahan dilakukan secara tatap muka dengan pemaparan, diskusi, dan praktik langsung. Berikut video pembelajaran saya. Ini untuk deskripsi mata kuliah ya, teman-teman, untuk dasar pemrograman. Ini membahas tentang mempersiapkan mahasiswa agar mampu dapat memahami terkait dasar pemrograman. Nah, di mana di dasar pemrograman ini yang akan kita gunakan adalah bahasa pemrogramannya Python, gitu ya. Di mana nanti mahasiswa akan mempelajari tentang dasar-dasar pemrograman, kemudian tipe datanya, variabel, lalu ada juga kontrol alurnya, fungsi dan struktur data serta yang lainnya. Itu semua akan kita bahas kurang lebih selama 1 semester ini, ya. Jadi nanti di pertemuan pertama ini kita akan ada install beberapa tools yang harus kita install sesuai dengan kebutuhan yang akan kita gunakan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, kenalin dulu namanya. Kenalin, nama saya Dinda Besakiman, Dinda. Mau nanya Pak, kan yang saya tahu kalau bahasa pemrograman itu ada banyak ya. Kenapa kita manggilnya Python? Kenapa Python? Dengan sekian banyak ada bahasa C, C++, PHP, apalagi yang teman-teman tahu? Java. Kenapa Python? Jadi teman-teman juga bisa lihat di Google dan yang lainnya, teman-teman bisa googling kenapa Python yang kita gunakan. Satu, Python ini dia sintaksnya bersih. Artinya bersih, tidak banyak. Contoh, misalkan kalau kita mau panggil keluaran atau output, cukup dengan print, kemudian kurung buka dan tanda kutip, berikan tulisannya, paragrafnya, otomatis keluar, gitu ya, tanpa harus ada panggilan yang lainnya. Satu, bersih. Kedua, efisiensi dalam codingan. Nanti di modul akan saya paparkan juga perbedaan beberapa bahasa pemrograman, gitu ya. Si A, B dengan bahasa pemrograman Python. Itu nanti akan terlihat simpelnya bahasa pemrograman Python ini. Kurang lebih begitu, tidak? Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ya. Ini untuk deskripsi mata kuliah ini, dasar pemrograman. Ini untuk capaian pembelajarannya kurang lebih ada 5 poin. Yang pertama, bagaimana mahasiswa bisa menganalisis tools, gitu ya. Lalu mahasiswa mampu membuat dokumen kode programnya. Kemudian mahasiswa mampu melakukan debugging kalau sudah ada yang salah dan yang lainnya. Mahasiswa bisa menulis kode dengan prinsip sesuai dengan deadline dan best practice. Mahasiswa menerapkan pemecahan permasalahan menjadi sumber rutin. Jadi nanti kurang lebih kita setiap pertemuannya akan ada studi kasus yang akan kita kerjakan atau teman-teman kerjakan, dan nanti setiap pertemuannya kita akan adakan evaluasi, gitu ya, dari mata kuliah dasar pemrograman ini. Kemudian kita berlanjut ke CPML ya, CPMK. Ada CPML di sini. Ingin saya sampaikan dulu. Tampilannya masih di PPT ya. Lihat. Oke. CPML program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini, teman-teman bisa lihat. Yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Dalam hal ini adalah pemrograman tentunya. Teman-teman sebagai programmer harus bisa bertanggung jawab dalam tugas-tugas yang nantinya akan kita kerjakan, yang akan teman-teman kerjakan. Kemudian menerapkan konsep algoritma, mengikuti konsep-konsep untuk menerapkan algoritma untuk
menyelesaikan masalah. Jadi setiap studi kasus tentu pemecahan masalahnya dengan algoritma yang berbeda sesuai dengan studi kasus yang akan kita pecahkan nantinya di setiap pertemuannya. Menerapkan konsep dan prinsip algoritma serta teori ilmu komputer yang dapat digunakan dalam pemodelan dan desain sistem berbasis komputer. Sudah jelas ya, dasar pemrograman arahnya tentunya berbasis komputer yang akan kita kerjakan. Menerapkan konsep dan teori dasar pemrograman komputer untuk membantu memecahkan masalah. Ini juga nanti akan kita latih dengan beberapa studi kasus. Lalu mampu bekerja dalam tim, mandiri dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Di sini ada kalimat secara tim. Kenapa? Karena mata kuliah ini adalah mata kuliah praktek. Nanti teman-teman akan diberikan tugas secara kelompok. Proyek yang dibuat akan dipresentasikan. Nah, presentasi itu nanti akan dibuat sebagai pengambilan nilai UTS dan UAS. Kurang lebih seperti itu. Ada yang ditanyakan? Jelas? Persentase ini untuk seperti pembagian nilainya seperti absensi dan UAS UTS gitu. Oke, baik. Nanti akan saya jelaskan ya setelah CPMK dan CTMK ini. Bagus. Siapa? Ridwan. Oke, Ridwan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Nanti akan kita bahas. Lalu di sini mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan berbagai metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku, mampu menunjukkan kinerja agar mutu dan terukur, mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Jadi nanti proyeknya pun akan saya kembalikan ke teman-teman. Teman-teman silakan bisa menentukan yang ingin membuat proyeknya perihal penjualan maka di penjualan. Di pembelian silahkan di pembelian. Penyewaan silahkan di penyewaan. Setelah nanti tinggal disesuaikan dengan CPLR yang telah kita tentukan. Kemudian mengimplementasikan program tersebut, mengimplementasikan program berorientasi project menggunakan library atau komponen pre-existing, membuat dokumen kode program dan melakukan debugging. Setiap kita modding pasti ada lakukan debugging. Itu yang CPML-nya, ini CPMK-nya. Untuk CPMK 1 mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar pemrograman secara logis dan terukur. Ini sudah disampaikan ya di CPL di atas. Lalu CPMK 2-nya mampu menerapkan konsep dasar pemrograman untuk mengidentifikasi dan memecahkan suatu kasus. Kemudian CPMK 3-nya mampu membuat dan mendemonstrasikan program aplikasi sesuai studi kasus yang tadi saya bahas. Jadi nanti UTS dan UAS teman-teman tidak ada soal, tapi yang ada adalah presentasi proyek dari proyek yang teman-teman buat sesuai dengan studi kasusnya masing-masing. Yang penjualan, yang pembelian, penyewaan ataupun yang lainnya. Karena masing-masing dari teman-teman pasti punya studi kasusnya sendiri. Itu sesuai dengan contoh yang hobinya di game bisa itu penjualan game dan yang lainnya. Lalu ini beberapa bahan kajian. Kalau deskripsi tadi sudah saya sampaikan ya. Ini beberapa kajian atau materi ajar. Yang pertama, struktur bahasa pemrograman, tipe data dan variabel, string, bilangan dan operator, seleksi kondisi atau percabangan, perulangan, list dan tuple, matrix dan library. Ini dengan pandas nanti fungsi, modul dan ekspresi, dan terakhir ada OOP. OOP ada tuh? Ya. Pemrograman yang berbasis objek. Arahnya ke sana. Ini beberapa data referensi, teman-teman bisa akses juga kalau ingin tahu lebih lanjut terkait bahasa pemrograman Python yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Ini bahasan kajian atau materi pembelajaran yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Kurang lebih berarti total itu ada sekitar 16 pertemuan. Gitu ya, ada 16 pertemuan, sudah termasuk UAS dan UTS di dalamnya. Dari 16 pertemuan tersebut. Ini pertemuan pertama, teman-teman bisa lihat sejarah perkembangan bahasa pemrograman Python, pengenalan struktur program Python, pengenalan ide Visual Studio Code atau VS Code kita sebut ya. Jadi nanti kita akan bahas di pertemuan pertama ini. Pertemuan kedua ada sintaks dasar pemrograman Python, tipe data, variabel dan konstanta, sintaks input dan output. Itu di pertemuan kedua. Pertemuan ketiga ada string, ada bilangan, operator aritmatika, lalu
operator boolean, operator logika, operator string. Lanjut ke pertemuan keempat, penjelasan awal seleksi kondisi if, seleksi kondisi if else, if else. Ini di pertemuan keempat. Lalu pertemuan kelima ini kita lanjut, ada for, while, infinite loop, kendali looping atau break dan continue. Pertemuan keenam, list dan metode pada list, tuple dan metode tuple. Ketujuh, matriks dan metode matriks, instalasi dan penggunaan library pandas. Pertemuan 8 ini ujian tengah semester karena ini project, jadi nanti tidak ada UTS, yang ada adalah presentasi project di jadwal UAS nanti. Kita lanjut. Pertemuan 9 setelah UTS, deklarasi fungsi, memanggil fungsi, kemudian docstring, pernyataan return, argumen fungsi, hook variable. Kemudian pertemuan 10 teknik import modul, ada import modul dengan import dengan modul rename, import sebagian menggunakan form import, kemudian import semua isi modul dengan import, fungsi ekspresi pada Python. Nanti akan kita bahas. Ini setidaknya teman-teman ada gambaran selama 1 semester ke depan apa saja materi yang akan kita pelajari. Pertemuan 11 konsep PBO, encapsulation, kemudian inheritance dan polymorphism. Pertemuan 13 hingga 15 ini teman-teman dapat membuat atau menampilkan proyek menggunakan bahasa pemrograman Python. Nanti di sini akan ada diskusi juga yang akan kita bahas terkait proyek teman-teman, ya. Nah, tadi Ridwan menanyakan terkait mekanisme penilaian seperti apa. Adapun mekanisme penilaian ini kehadiran 20%, tugas 25%, proyek 55%. Adapun proyek ini dibagi atau dari dua, yang pertama UTS, kedua UAS, digabungkan jadi 55%. Jadi kalau kehadirannya bagus, tugasnya lancar, nah maka tinggal proyek ini nanti yang menentukan. Proyeknya bagus, kemudian kehadiran dan tugasnya kurang bagus, ya belum tentu juga hasilnya bagus. Jadi semuanya saling berkaitan karena yang tadi masuk ya secara tidak langsung kan secara materi ini bisa mengikuti proyek itu bisa berjalan dengan lancar. Ini kalau bicara persentase teman-teman, adapun ini range nilai. Range nilai ini kalau berdasarkan angka 8 sampai 100 maka dapat grade-nya A, 70 79, B 60 sampai 69 itu grade-nya C, 31 hingga 59 grade-nya D, 0 sampai 30 grade-nya E. Ini untuk penilaian yang tadi ditanyakan. Jadi untuk absensi 20%, tugas 25%, project atau program UTS UAS itu 55%. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jelas? Baik, kalau jelas kita langsung masuk kepada modul. Nah, di pertemuan pertama ini teman-teman, silakan teman-teman bisa install programnya, ya, dimana linknya juga sudah tertera, modulnya juga saya sudah share ke teman-teman. Silakan download Python-nya, kemudian download Visual Studio Code agar nanti kita bisa proses untuk prakteknya. Karena materi kalau ini praktek, sekalipun nanti ada teori yang disampaikan, tetap kita harus praktek. Kita harus langsung coba bahasa pemrogramannya dengan menggunakan Python. Ini teman-teman langkahnya. Saya kira teman-teman bisa simak ya. Laptopnya sudah dinyalakan? Oke, kalau sudah dinyalakan bisa sambil di-download. Untuk Python-nya, nanti tampilannya seperti ini, tinggal di-download aja sesuai dengan spek laptopnya masing-masing. Kalau sudah di-download Python-nya, di-download pula Visual Studio Code-nya. Kalau sudah di-download Visual Studio Code-nya, lalu jangan lupa untuk diinstal. Ya, diinstal. Ini langkah-langkahnya untuk proses installnya. Nanti saya akan tulisin juga ya untuk cek kepada teman-teman masing-masing. Di modulnya seperti ini. Kalau sudah nanti ada nih Visual Studio Code. Nah, nanti tampilan formnya seperti ini, tampilan welcome-nya. Nanti setelah welcome teman-teman bisa buat folder. Kebetulan saya sudah menginstal. Ya, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Oke, kita paste extension juga ya.
Oke. Nanti kalau teman-teman sudah install extension Python-nya jangan lupa. Ada nggak? Oke, contoh nih di sini. Kenapa saya tidak ada tulisan install? Karena sudah saya install terlebih dahulu. Jadi silakan teman-teman, saya beri waktu kurang lebih 10 menit ke depan untuk melakukan instalasi tools yang ada. Oke, silakan sambil saya menyiapkan yang lainnya. Ya. Ini kalau di modul ya teman-teman, saya izin sambil duduk biar enak menjelaskannya. Ini di tampilan modulnya seperti ini. Kalau tampilan di Python-nya kurang lebih tadi ya, teman-teman. Di sini ekstensinya sudah terinstall ketika diketikkan. Kalau teman-teman nggak langsung tampil, diketik aja Python. Nah ini Python sudah terinstall, artinya sudah ada. Kalau sudah, nanti teman-teman bisa langsung bikin folder dulu. Di sini arahnya bikin folder, teman-teman bisa bikin folder. Foldernya terserah mau di mana disimpannya. Kalau saya di sini bikinnya di mengajar Gasal, Daspro, PWK. PWK ini kode dosen saya. Gitu ya. Di sini saya masukkan nih proyeknya, beberapa yang sudah saya buat. Nah, teman-teman silakan disesuaikan. Ya, silakan dibuat sebelum saya lanjut agar semuanya bisa mengikuti. Ya, kalau sudah dibuat, ini yang saya jelaskan sesuai dengan yang ada di modul ya. Kalau sudah dibuat, teman-teman kembali lagi ke sini. Nah, di sini ada file, ada open folder. Ada open folder. Nah, di sini nih. Kalau tadi saya bilang saya bikinnya ada di dalam Daspro WK, ada saya buat namanya project. Teman-teman silakan dibuat tadi. Kalau misalkan bikinnya latihan Python, dimasukkan latihan Python, gitu ya. Atau misalkan Pavian, namanya project Pavian, silakan dimasukkan. Di sini saya bikin nama folder namanya project. Namanya project. Adanya di mana? Di Daspro WK. Kalau sudah, klik save folder. Ini saya tidak pilih karena saya sudah ada, sudah saya buat di sini nih. Ya. Ada project di sini. Oke, bisa saya lanjut? Pak, tanya Pak, saya sudah menginstal Python sama Visual Studio Code ya Pak. Tapi saya belum masih error gitu Pak di extensionnya. Oke, berarti coba yang tadi saya sampaikan nih. Di sini kan ada ini nih, ekstensi untuk runningnya. Jadi kalau sekalipun sudah diinstal Python-nya, ekstensinya belum ada, ini nanti ketika running nggak mau. Jadi silakan Pavian buat cari dulu, ketik di sini, ya tampil ya. Nih di sini. Ini kenapa saya tidak ada tulisan install? Karena saya sudah menginstal terlebih dahulu. Nah mungkin Pavian ininya belum. Ini diinstal dulu, klik install, pilih yang ini ya. Nih ekstensi access point. Jadi nanti bahasa Python itu bisa kita running kalau ini sudah ada ekstensinya. Kenapa? Karena VS Code ini adalah text editornya. Jadi bahasa pemrograman yang lain pun bisa digunakan. Gitu. Karena kita sekarang mau pelajari bahasa pemrograman Python, ekstensinya Python yang kita gunakan. Gitu ya. Silakan Pavian diinstal dulu, di ekstensinya di install di VS Code-nya dulu sambil saya lanjut untuk teman-teman yang lain. Ini teman-teman, langkah-langkah tadi kalau sudah bikin folder ada di latihan Python, nah teman-teman nanti bisa langsung buat, gitu ya, bisa langsung buat langkah-langkahnya. Di sini ada file, teman-teman bikin new file. Nah, bikin new file, lalu pilih yang Python file Python, ya. Artinya kita mau bikin file di mana pakai bahasa pemrogramannya Python. Ya, buat dulu sampai sini. Oke, ikuti dulu sampai sini. Kalau sudah kita lanjut. Di sini penamaan, terserah teman-teman kalau mau bikin penamaan di awal, teman-teman tinggal Ctrl S. Ctrl S dikasih nama. Misalkan latihan 1. Ya, diperhatikan nih disimpannya di mana. Di sini saya simpannya di project saya. Daspro WK, kemudian project, saya kasih nama latihan 1. Kenapa saya bikin latihan 1? Tadi saya sudah bikin contoh latihan detik. Ya, teman-teman tinggal bikin latihan 1. Atau teman-teman disesuaikanlah namanya. Buat, nah, otomatis langsung berubah namanya nih, sesuai dengan arahan yang tadi di modul yang saya share. Gitu ya. Di sini latihan.py, saya buatnya di sini latihan 1.
Kenapa? Karena saya udah buat tadi lapisan.py. Oke, ini kita bikin baris kode pemrograman yang paling simple karena kalimatnya saja dasar pemrograman. Silakan teman-teman buat. Ini saya sudah buat ya. Print ini untuk output ya, fungsi output. Print, kemudian saya sedang belajar bahasa pemrograman Python. Atau misalkan nanti teman-teman mau tambahkan, tinggal buat lagi aja print. Tuh ya, nanti otomatis keluar di Python-nya. Misalkan belajar memperkenalkan diri, misalkan saya Wawan Kurniawan. Ya. Kemudian bikin lagi, di sini langsung keluar lagi. Misalkan di sini dosen pengampu mata kuliah dasar pemrograman. Oke. Dan saya tekankan ketika kita belajar coding, belajar program itu jangan takut salah. Karena ketika error nanti akan tampil pesan errornya. Jadi ketik aja dulu, buat aja dulu sampai nanti kalau misalkan ada kalimat ketik, kalau mahasiswa mampu melakukan debugging, kalau ada error bisa dibenerin. Kalau sudah bisa di save, nah nanti teman-teman bisa running. Nah ini hasil runningnya teman-teman. Ini hasil runningnya. Dari yang tadi kita buat, gitu ya. Saya sedang belajar bahasa pemrograman Python. Saya Wawan Kurniawan, dosen pengampu mata kuliah dasar pemrograman. Gitu ya. Silakan teman-teman buat. Saya kasih waktu 5 menit dari sekarang untuk teman-teman mengerjakan. Sambil nanti saya keliling ya untuk mencek program teman-teman. Oke. Ini sudah jalannya ya? Jalan ya? Oke, aman. Saya anggap dari satu yang saya cek, yang lain juga aman ya, bisa jalan. Semua sudah sesuai. Ini untuk latihan awal, ya, praktek awal. Ini silakan di-set teman-teman ya. Kalau sudah di-set berarti aman. Kita balik ke modul. Ini berikutnya. Dalam Python ada struktur pemrograman yang teman-teman perlu ketahui. Aturan penulisan di sini ya, di mana yang ditulis dalam Python itu khasnya jauh lebih simpel yang tadi saya sampaikan. Linda tanya kenapa kita pakai Python tidak bahasa pemrograman yang lain. Salah satunya keunggulan dari Python ini dia lebih sedikit bahasa pemrograman yang digunakan, bahasa yang digunakan. Kemudian ini tipe datanya juga tingkat tinggi untuk menyerahkan operasi yang kompleks, yang cakupannya luas sekali. Kemudian pengelompokan statement telah selesai dengan indentasi sebagai pengganti dari pengurangan mulai dan akhiran. Tidak ada deklarasi, argumentasi atau variabel yang diperlukan. Nah, ditambah Python ini dia ada open source-nya sendiri. Itu jadi sangat mendukung lah di era modern saat ini. Ini identifikasi atau pemrograman Python ini mudah dibaca dan terstruktur. Hal ini karena digunakan sistem identifikasi memisahkan blok-blok program dengan susunan identifikasi. Jadi sub program itu satu blok dengan program dilakukan satu atau lebih spasi dari kolom suatu blok program. Kita langsung ke praktiknya saja teman-teman. Ya. Ini contoh indentasinya. Di sini ada A ini sebagai apa? Variabel. Langsung ke sini deh biar makin jelas. Oke, di sini ada A ini sebagai variabel. 10 ini sebagai nilainya. Artinya variabel A itu punya nilai 10. Nah, di sini if A lebih dari 6 maka print lulus. Else selain dari itu print tidak lulus. Ya, silakan teman-teman praktekkan. Di sini misalkan teman-teman mau ganti A sama dengan 5. If A kurang dari lebih dari 6, print lulus, else print tidak lulus. Silakan teman-teman buat. Ini ada
kita bikin variabel dengan nilainya 5, kita ada fungsi if a sama dengan lebih dari 6, maka print lulus, else print tidak lulus. Silakan teman-teman buat, saya kasih waktu lagi kurang lebih 3 menit untuk teman-teman mempraktekkan. Oke, K5 keluar nggak hasilnya? Tidak lulus. Oke, sip. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Fungsi if sama else apa Pak? Oke, fungsi if else. Baik teman-teman, ini tadi karena saya baru bahas bahasanya ya, belum saya jelaskan fungsinya. Jadi di dalam Python ada fungsi tadi ya, ada if else, if else if else dan seterusnya. Nah, if else ini fungsinya adalah percabangan bersyarat, gitu ya. Coba teman-teman bisa dipahami secara bersama dulu nih. A ini punya nilai 5. Jika A, variabel A lebih dari 6, maka yang akan keluar lulus. S, kalau selain daripada itu, maka printnya tidak lulus. Contoh kita running. Maka yang harusnya yang keluar apa nih? Print out-nya. Running-nya yang keluar apa berarti nih? Tidak lulus. Oke, sesuai ya, tidak lulus. Kenapa? Karena A ini hasil apa? A ini punya nilainya 5. 5 itu lebih dari 6 atau kurang dari 6? Kurang dari 6. Maka dinyatakan tidak lulus. Kalau kita ganti, jika A-nya 10 sesuai yang tadi di awal, kita set dulu. Jika 10, maka yang akan keluar running-nya adalah lulus. Oke, itu tadi ya untuk penggunaannya. Nah, ini teman-teman yang tadi saya sampaikan sebelum saya akhiri. Saya ingin coba memberikan gambaran untuk teman-teman beberapa bahasa pemrograman yang ada. Di sini ada C++, ada Java, ada Python. Dengan hasil output yang sama, keluaran yang sama. C++, input, stream, main, cout, hello world, return. Artinya ini ditutup bahasa pemrogramannya. Maka keluarnya hello. Yang kedua Java, class hello world, gitu ya. Di sini ada public static, void main, string, system, print, kalimatnya hello world. Di atas ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris. Di Java ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di Python cukup tuliskan print hello world. Jadi kenapa kita gunakan Python? Salah satunya ini lebih simpel dalam penggunaan bahasanya. Baik, demikian untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, untuk evaluasi silakan dari program yang teman-teman buat dengan bahasa pemrograman Python ini dikirimkan ke email saya. Nanti akan saya rekap bersama. Oke, bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami, terima kasih banyak teman-teman atas segala perhatiannya. Mohon maaf jikalau ada salah dari saya, pengucapan dan yang lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.